temen si ini ikut soalnya dia begini-begini. Terus dia bilang, gua nggak punya uang mal, gimana? Udah santai dulu. Gua maju ke depan, di depan kelas tuh gua bilang ke teman-teman, nggak apa-apa, santai, kayak nggak punya Tuhan aja lu. Sampai kayak gitu gua waktu sampai kayak gitu. Akhirnya kisah ini menarik dan gua tulis dalam buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat baca dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami channel Angkringan Baca 17. Kenalin, nama gue Muhammad Jamaluddin sebagai Presiden Angkringan Baca 17. Nanti ada beberapa sesi juga teman-teman dari grup kita, dari kru kita, entah itu penasehatnya kayak Mas Ulil, terus komisarisnya, Umam, dan lain-lain. Nanti kita ada sesi-sesi untuk bedah buku yang mereka tulis, bedah buku yang mereka baca, bedah buku yang pernah mereka hatamkan. Ini kita bedah. Nah, ini buku pertama gue ya. Ini buku pertama gue tulis di semester 4. Kemarin kita udah cerita di video sebelumnya tuh ada. Kita akan melanjutkan ada apa sih di buku yang gue tulis ini. Kegelisahan gue terhadap hidup itu gimana, ini gue tulis di sini. Kemarin kita udah menjelaskan beberapa bagian. Ada 3 buku. Bagiannya itu ada 3. Yang pertama, Allah is amazing. Yang kedua itu ada our life. Yang ketiga ada proses. Ini untuk menumbuhkan mindset kita sebagai pelajar, sebagai manusia, sebagai pekerja dan lain sebagainya. Ini cocok dibaca untuk semuanya, kalau semua golongan, karena dalam hidup ternyata yang pertama kali yang harus kita rubah itu adalah cara berpikir. Baru nanti semuanya ke dalam prosesnya, stakeholdernya lu kemana aja terserah, tapi cara pikir yang positif dulu yang harus dirubah hingga menghasilkan energi positif lainnya kayak gitu. Oke, langsung aja, sobat yang basa-basi, langsung. Kemarin kita sudah menjelaskan beberapa artikel dalam buku ini sampai pada ketika yang kita genggam dunia. Nah, sebenarnya buku ini refleksi kehidupan gue waktu SMA. Jadi waktu gue SMA masih bocil-bocil itu ikut kegiatan kayak misalkan mentoring dari teman-teman Rohis, terus dan mentoring dari teman-teman di pesantren. Gue ikut juga pengajian malam. Nah, itu kayak ikut pengajian tentang kitab-kitab dan lain, itu gue pernah ikut. Dan itu gue merenung kayak gitu, dari ceramah-ceramah dari Ustadz Yusuf Mansur dan lain-lain. Gue merenung, gue baca juga bukunya, gue merenung dan gue tulis dalam buku ini. Dalam hidup gue refleksikan kayak gitu. Ini dalam buku ini ya, gue tulis bahwa waktu itu gue kelas 3 SMA mau berangkat tur. Nah, temen gue satu ada yang gak ikut. Dia tuh ikut dengan alasan gak punya uang. Jadi gue waktu itu sebagai ketua kelas ya, gue maju, gue daftarin, bu nih namanya temen si ini ikut soalnya dia begini-begini. Terus dia bilang, gue gak punya uang mal, gimana? Udah santai dulu. Gue maju ke depan, di depan kelas tuh gue bilang ke teman-teman, nggak apa-apa, santai, kayak gak punya Tuhan aja lu. Sampai kayak gitu gue sampai kayak gitu. Akhirnya kisah ini menarik dan gue tulis dalam buku ini. Jadi teman gue itu berangkat tur, dia nggak punya duit. Gimana caranya nih biar ngasilin duit buat ngajak temen, karena temen-temen juga sama nggak punya duit waktu itu kan. Jadi pas itu gue pikir bahwa sudah gini aja, lu ikut gue aja yuk, kita sholat duha selama 2 minggu lah. Waktu itu 2 minggu kita sholat duha biar dapet cara nih, biar dia dapet duit kayak gitu. Akhirnya kita sama satu kelas tuh, beberapa geng circle gue ngumpul di kelas itu, kita sholat duha bareng-bareng sampai seminggu, sampai hampir terus kita lakukan sholat duha. Nah, pada saat itu ada satu jalan ya gitu. Jadi temen gue itu, dia ibunya kan jual kue ya, dia jual kue, kita makan kuenya. Nah, gue punya inisiatif nih, kita jual aja kuenya buat bantu dia. Tadi sepakat teman-teman, nah gue keliling beli kue itu, tetap sholat duha dijalanin. Akhirnya sekali, 2 kali, 3 kali itu berjalan lancar. Hamin beberapa hari itu uang terkumpul ternyata. Nah, di luar dugaan ya, temen gue itu tahu-tahu bibinya datang ke rumah yang gak punya uang itu. Dia datang ke rumah, dia bilang bahwa ini gue udah punya duit nih buat dapur. Dari mana lu duitnya, kata teman-teman. Enggak, bibi gue datang ke rumah dan gue dapat uang buat tur dan buat jajan. Selesai masalah kita, karena menggantungkan masalah itu pada yang memiliki masalah, pada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu cara berpikir ala Qurani yang gue tulis di sini dalam buku pertama ini. Itu untuk menanamkan mindset bahwa sebenarnya kalau kita menggantungkan harapan pada Tuhan, pada Allah, itu langsung ketemu caranya gitu.
kadang kita lupa, kadang ada yang berpikir bahwa Allah nggak adil, Allah begini, kenapa gue miskin. Enggak, kita kembali pada Allah itu harus dia menaruh hati kita bahwa kita emang nggak ada siapa-siapa gitu, kita bukan yang memiliki kehendak semuanya, Allah yang punya kehendak. Akhirnya ya udah gantungkan aja harapan lu, ya udah lu berhasil gitu. Dan gue pernah merasakan itu waktu pas tua. Terus di Allah is Amazing ini itu juga ada gue tulis satu kisah lagi. Jadi waktu gue SMA itu gue aktif pramuka ya, gue itu ada kegiatan Raimuna daerah di Banten waktu itu. Nah di situ itu nggak punya duit, terus di sisi lain teman-teman gue itu ada yang mau berangkat. Nah karena praktek posisinya itu kayak ada seleksi, teman gue 2 gagal, gue berhasil. Akhirnya gue di situ sama gue doa, so gue salat duha lagi, gue doa ini kalau ya Allah engkau yang punya acara kayak gitu, jangan cuma saya yang berangkat, teman-teman saya juga berangkat. Akhirnya doa gue itu pada saat itu ya sama salat duha, terus akhirnya teman gue bisa berangkat dua-duanya itu. Jadi kita dalam satu perwakilan Raimuna daerah itu waktu SMA itu 3 orang yang berangkat, padahal itu udah overload, biasanya maksimal itu 2 orang kayak gitu. Itu berangkat. Nah uangnya dari mana? Ya itu tadi, sama gue ngelakukan hal yang sama, gue sholat duha sampai keliling-keliling ke pasar minta dana, tapi tetap pada hakikatnya, pada kenyataannya gue dapet duit dari jalur yang tidak terduga kayak gitu. Kayak temen gue ada yang utangnya langsung dilunasin 500.000, dia berangkat. Gue mau berangkat itu dapat hadiah dari SD yang pernah gue ngajar pramuka juga nih buat jajan, berangkat. Semua berangkat dengan dana full. Dan itu sebenarnya pola pikir dan mindset yang kita punya, kita sebagai umat Islam, kita punya hal itu, tapi kadang kita lupa akan hal itu. Artinya gantungkan semua cita-citamu, gantungkan semua harapanmu pada semua yang menciptakan kita. Begitu. Kalau kita udah kena di situ, udah menikmati hal itu, proses itu mudah. Nah, ini gue nulis dalam buku pertama ini, kenapa judulnya Allah is Amazing, karena kita bener-bener gue merasakan refleksinya bahwa doa dikabulnya itu kapan, dan gue tahu wah doa gue dikabul kayak gitu, gue tahu kayak gitu. Itu pada saat waktu gue SMA. Sekarang gue udah kuliah di Ki Andro Jakarta juga pernah melakukan hal itu. Jadi waktu itu pas mau kegiatan UKM ya, gue waktu itu ketua UKM Kordakwah mahasiswa Ki Andro Jakarta. Sama gue mau ngadain kegiatan harlah ziarah satu mahasiswa itu nggak punya duit juga sama. Udah gue bagi teman-teman, gue bilang ada berapa orang nih, ada 20 nih, yang 1 sampai 20 itu baca Yasin 22 kali, sisanya waktu ya kita sama-sama ketuk pintu langit kayak gitu. Mindset pertama yang gue pikirkan itu di situ. Soalnya apa, udahlah kita mau usaha apa, nggak punya duit kayak gitu, kita nggak punya hal-hal yang bisa dijual dan lain sebagainya macam. Kita punya usaha, doa aja dulu. Nah ketika doa itu kita jadikan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, sudah besoknya langsung ada jalan yang terbuka. Akhirnya dapat izin dari pondok, udah pelajar boleh ikut kayak gitu, karena kan di Anur itu mahasiswa ada juga pelajar, jadi sudah dibuka. Akhirnya ziarah itu kita buka untuk umum kayak gitu, padahal kan pada tahun-tahun sebelumnya ziarah hanya untuk pengurus Kordaknya itu. Akhirnya kita buka umum, uangnya dapat saving juga untuk uang kas. Sampai akhir jabatan kita punya saving dana yang besar, dan sampai kita tasakuran, sampai di akhir jabatan itu kita tasakuran dengan juga teman-teman yang ikut lomba juga dapat piala banyak. Karena pada saat awal prosesnya kita menggantungkan bahwa the power of mindset kita adalah mujahadah, mengetuk pintu langit. Nah buku ini gue tulis, jadi gue pengen membagi bahwa kita punya hal itu gitu, jangan takut. Lu punya kegiatan, lu punya misi, lu punya cita-cita, punya harapan besar, maju aja, taruh di sejadah kayak gitu. Ini bukannya sombong ya, ini kita tahadus bin nikmah bahwa gue pernah melakukan itu dan itu luar biasa nikmat kayak gitu. Coba aja lu lakuin gitu. Nanti ada beberapa kayak gue juga pernah waktu di teman-teman tuh bilang gini, gue mau naik pesawat kalau dibiayain negara. Itu sebagai bukan omong kosong, tapi dan itu gue taruh di sejadah dan gue masukkan doa itu. Dan ternyata bener, gue berangkat dari Jakarta sampai Yogyakarta itu dibiayai sama Kementerian Agama waktu itu, kegiatan Demak di situ. Dan itu pertama kali gue naik pesawat dan itu dibiayai sama negara full semua, sampai makan, sampai kaki gue menginjakan kaki di depan kampus itu semua bergratis.
sampai peci, sampai sarung dan semuanya itu dibiayain sama negara. Karena itu tadi kita yakin bahwa mindset kita harus berubah. Kalau kita mindsetnya yakin bahwa berubah kita punya Allah kayak gitu, nah ini gue nulis di sini the power of mindset kayak gitu. Itu mungkin satu, nanti ke depannya video selanjutnya gue bahas tentang our life, hidup kita itu gimana. Nanti di sini gue jelasin semua, ada di buku ini. Yang ketiga juga tentang proses gue gimana, nanti gue jelasin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata gue yang salah, mohon maaf. Ada yang menyinggung perasaan juga kita minta maaf. Kalau emang video ini menarik, video ini baik, terserah lu mau share mau enggak. Kalau misalkan kurang baik, mohon berikan kritikan yang baik buat kami untuk berproses ke depannya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini. Terima kasih dari gua Jamaluddin, Muhammad Jamaluddin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.